Selamat datang di Praktikum Medikal Surgical Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana. Hari ini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan gula darah dan pemberian injeksi insulin. Tujuan dari pemeriksaan gula darah adalah untuk mengetahui kadar gula darah pada pasien dan pemberian injeksi insulin untuk menurunkan peningkatan kadar gula darah pada pasien. Sebelum melakukan tindakan, kita akan mempersiapkan alat dan bahan, mencuci tangan, kemudian melakukan interaksi dengan klien, dan mendekatkan alat-alat ke klien. Selamat melihat praktikum ini. Adapun pemeriksaan gula darah, yang pertama kita akan menggunakan alat pengukur glukosa, dalam hal ini adalah NISCO. Kemudian strip glukosa, kita pastikan chip yang tertulis di strip sesuai dengan yang di alat pemeriksaan glukosa. Kemudian ini adalah alat penusuk untuk menusuk tangan pasien, dan yang ini kita gunakan adalah lancet seperti ini bentuknya. Kita akan pasang untuk menusuk dan mengambil darah pada pasien. Kemudian alkohol swab untuk disinfektan, dan yang terakhir bengkok serta sarung tangan. Setelah mempersiapkan alat, kita akan bertemu dengan pasien. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, perkenalkan saya Fenty. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan gula darah Ibu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah gula darah Ibu dalam batas normal atau tidak. Kemudian nanti prosesnya adalah saya akan menusuk, boleh jari tengah atau jari manis, kemudian saya ambil darahnya, saya cek. Jika nanti gula darahnya tinggi, maka saya akan melakukan pemberian injeksi insulin. Bagaimana Ibu Evelyn? Oke. Setelah mendapatkan respon dari pasien, kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita menggunakan handscoon untuk membantu supaya kita tidak tertular infeksi ataupun menularkan infeksi ke pasien. Sarung tangan yang kita gunakan adalah prinsipnya adalah sarung tangan bersih, jadi tidak perlu kita menggunakan sarung tangan steril. Oke. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah glukometer, kemudian kita siapkan chip, ya. Sekali lagi pastikan chip sesuai dengan strip, kemudian masukkan strip glukosa. Oke. Setelah berbunyi, pastikan ada tetesan darah seperti ini. Ini menunjukkan bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Kemudian kita siapkan alat penusuk, ya. Pastikan jarum sudah terpasang dengan baik supaya kita bisa menggunakan untuk menusuk pasien. Caranya adalah ini lancet, kemudian ini alat penusuknya. Kita masukkan seperti ini, tekan ke bawah, kemudian diputar. Jangan sampai terkena tangan karena bisa menusuk tangan kita sendiri. Kemudian di sini ada angka 1 sampai dengan angka 5. Kita akan putar dan pastikan kita lihat pasien ini memiliki kulit tebal atau tidak. Saya akan setting di angka 4, kemudian kita tarik. Kemudian siapkan alkohol swab untuk disinfektan. Kita dekatkan alat. Permisi Bu, mau tangan kiri atau tangan kanan? Tangan. Oke. Permisi. Oke. Sebelum kita lakukan, kita pastikan kita tanya pasiennya mau ditusuk di jari tengah atau jari manis. Jari manis. Oke, jari manis. Permisi ya Bu. Oke. Sebelum kita lakukan penusukan, pastikan kita memberikan palpasi pada ujung jari tangan pasien. Kita palpasikan, kemudian kita lakukan disinfektan searah jarum jam dan 1 kali usapan saja. Ditunggu beberapa saat dan tidak boleh ditiup, karena ketika kita meniup kita bisa membuat yang sudah kita disinfektan terjadi infeksi.
Kemudian kita dekatkan alat, kita tarik jarumnya. Kita pastikan sudah di angka 4. Kemudian berikan instruksi ke pasien ketika kita akan menusuk, sehingga pasien tidak kaget atau menarik tangannya. Bu Evelyn, nanti saya letakkan jarum di ujung, kemudian ketika saya akan melakukan penusukan, saya akan memberikan instruksi ke Ibu. Dan jangan ditarik. Oke, kita letakkan, kemudian kita pencet. Saya tusuk ya, Bu. Oke. Setelah keluar darah, biarkan sesaat. Kemudian di sini ada yang warna merah, kita letakkan atau kita teteskan darah di ujungnya. Oke. Sambil menunggu karena bersifat 10 detik, kemudian kita lakukan disinfektan ya, untuk menekan darah pada tangan pasien dan minta pasien untuk membantu. Oke, kita lihat hasilnya. Dan hasilnya pasiennya gula darah sewaktu atau sesaat adalah 220 mg per desiliter, sehingga hasil pengukurannya adalah di atas normal. Karena pengukurannya adalah tinggi, maka kita akan melakukan injeksi insulin. Kita rapikan alat. Bu Evelyn, ini hasil pemeriksaan gula darahnya 220 dan ini tergolong tinggi. Karena tinggi, saya harus memberikan injeksi insulin. Pemberian injeksi insulin ini dilakukan dengan memberikan suntikan, bisa di bagian lengan atas kanan kiri, kemudian di bagian abdomen, paha kanan dan kiri, kemudian di bagian pantat atau gluteal. Ibu bisa melakukan sendiri di rumah. Ya, jadi saya akan ajari caranya, kemudian Ibu bisa melakukan sendiri dan meminta bantuan keluarga yang ada di sekitar. Begitu, Bu? Oke. Sebelum kita melakukan pemeriksaan injeksi insulin, kita akan menyiapkan alat. Yang pertama adalah, ini adalah lantus. Ini adalah berisi insulin, ya. Jadi inilah bentuknya pen, kita bisa gunakan sewaktu-waktu sesuai dengan petunjuk dari dokter. Yang pertama kita pastikan adalah tanggal kadaluarsa dari obat ini. Pastikan nama yang tertera di insulin sama dengan nama pasien. Kemudian yang kedua adalah di sini ada jarum ya. Pastikan 1 kali penusukan, 1 kali jarum yang dipakai. Baik Bu Evelyn, saya akan menusukkan insulin ini di bagian lengan kanan Ibu. Kemudian ketika saya tusukkan terasa nyeri, dan nyeri ini bersifat sementara saja. Yang perlu kita siapkan adalah disinfektan ya. Kita pastikan unit yang akan kita berikan itu adalah 10, tergantung dari kebutuhan klien, kita setting 10. Kemudian kita akan lakukan disinfektan di bagian lengan kanan pasien sesuai dengan permintaan pasien dengan arah sirkuler. Kemudian kita buka tutupnya, kita lepas bagian jarum. Kita pastikan bahwa tidak ada udara di dalam injeksi. Ketika ada udara kita harus keluarkan. Dan penusukannya adalah 90 derajat atau tegak lurus dengan pasien. Permisi ya Bu Evelyn, saya akan lakukan penusukan. Maaf ya. Oke. Ketika sudah masuk, kita akan tekan sampai angka di insulin menjadi 0. Tunggu beberapa saat supaya benar-benar obat yang kita masukkan masuk sempurna di tubuh pasien. Ketika sudah masuk, kita pastikan pasien untuk tidak mengusap ataupun menekan supaya obat tidak keluar dari kulit pasien. Setelah itu, kita bereskan alat. Kita rapikan
Pasien, terima kasih Bu Evelyn, saya sudah melakukan pemeriksaan gula darah dan saya sudah memberikan injeksi insulin. Jika ada sesuatu yang tidak nyaman, Bu Evelyn bisa menekan bel ataupun memanggil kami untuk melihat keadaan Ibu. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang, Suster. Untuk tahap terminasi, kita membereskan alat, kemudian yang kedua kita mencuci tangan dan mendokumentasikan respon dan hasil tindakan yang kita lakukan selama dengan pasien. Selamat menonton dan salam perawat Indonesia.